Oke, welcome Kara. Eh, Hai. Silahkan perkenalan dulu deh di awal sebelum lanjut. Oke, Ara, hajimemashite. Ara desu. You can call me Ara Nesan, or just Kak Ara. Aku ngapain ya? Aku storytelling, atau bisa dibilang mendongeng ya. Aku kemarin terkenalnya karena ngedongeng. Terus kadang chit chat atau free talk, main game, ya game reality. Terus ya apapun lah yang menyenangkan gitu. So, yoroshiku. Oke, mantap ya. Opening baru kali ini loh. Ininya lama, perkenalan dirinya agak lama. Wow, bagus. Berarti Iya, lengkap. sorry. Nggak apa-apa, bagus. Berarti lengkap. Terus ini bentar, nama reality kan biasa orang namanya dia yang dipasang, tapi ini kenapa ada kaknya? Kaknya itu berarti nama atau kakak? Kakak, Onesan kan? Oh gitu. Gimana kalau misalnya ketemu sama yang lebih tua? Kan enggak, Anda tidak dipanggil kakak dong. Eh, Apakah berubah menjadi adik? Wah, agak susah sih, tapi Kita jadinya nanti ketemu Ara. sama salah satu orang lebih tua, terus dia ngomong kayak, aduh, Ara ini vibes-nya terlalu kakak banget, aku tetap panggil kakak nggak apa-apa ya? Oh ya Oke, udah. bagus. Berarti ini ya, beneran vibes-nya tuh vibes seorang kakak. Hai. Terus arahnya dari mana ya namanya? Ini kok agak ambigu ya? Itu kan secara ya, Ara kan terkenal untuk orang wanita muda yang dewasa lah bisa dibilang. Nah, Ara itu ngambil dari Ara gitu kan. Oh, Udah jadi simple beneran ya dari dan situ. dari sana, bener Oke, dari sana. gini deh. Coba dong ngomongnya yang sepenuh hati arahnya 2 kali. Nggak maksudnya Aduh. sekali ini. Nggak apa-apa, cobain Oke. tes. Ini manggil nama atau enggak? Enggak usah. Nggak usah, arah aja. Nggak usah pakai Oke. nama-nama. Sebentar. 1, 2, 3. Ara. Mama. Oke, ya saya termasuk ibu, tenang aja. Jadi termasuk yang suka kayak gitu. Enggak, abaikan. Terus biasanya orang manggilnya Kak Ara Nesan, atau apa? Mostly ke arah sih, kebanyakan ke Oke, arah. berarti berapa puluh persen Ara Nesan sama yang Kak Ara doang? Berapa persen yang satu, berapa persen yang satu lagi? Kira-kira aja. Iya. Kira-kira ya arah gitu, panggil arah gitu. Kalau di reality kebanyakan manggil kakak. Ada juga yang kadang manggil mommy, tapi aku kurang. Hah? Gimana? Gitu. Dari Nesan jadi mami. Nah, Beda dong itu vibes-nya. Jauh tuh. Nah, iya, kayak dari arah kan aku sampai sempat bilang, tolong ya, aku bukan mommy, aku Onesan, aku nggak setua itu. Nggak setua itu. Jadi kebanyakan manggilnya Kak Ara aja. Iya. Yang pakai bahasa Jepang dikit ya berarti. Sedikit banget, tapi ya karena kebanyakan kan anak-anak juga ya yang nontonin Ara kan. Bukan wibu ya. Soalnya kalau wibu kayaknya otomatis Nesan deh. Iya sih, ada juga yang manggil Nesan, tapi ada juga yang manggil kayak ayangku lah atau Ara ayang. Waduh, beda lagi tuh. Agak menyeramkan ya orang di reality viewernya. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya, tidak menyenangkan jiwa, unik aja gitu orang-orangnya. Oke, next storytelling, apalagi chit-chat tuh apa? Chit-chat ya free talk, kayak chit-chat itu slang, kata slang. Oke. Terus playing video game dan yang lainnya. Anything that is fun. Berarti kamu ngobrolin apa aja yang menyenangkan gitu? Iya, yang membawa vibes. Vibes ceria gitu. Kayak Kak Ara terkenal kemarin ya gara-gara vibes-nya yang ceria. Oke, paling banyak orang mintanya apa? Paling banyak orang mintanya? Iya, paling banyak mintanya apa? Apa sih? Dari nama aja sudah ketahuan mintanya apa gitu. Ara. Oh my god. Tolong ya orang Indonesia, film Indonesia nggak gitu-gitu.
Masih banyak yang lain yang bagus. Siapa tahu main game, siapa tahu storytelling kan jarang ya. Kenapa yang diminta selalu? Oke. Yang Iya, mintanya ketahuan ya. kadang nyanyi, ara-ara lah. Tapi kalau storytelling itu ketika benar-benar sudah menurut Ara rame gitu kan ya. Terus udah rame, udah asik, dan Ara mulai ngelihat kayak, oh, oke nih mungkin bisa nih diajak storytelling bareng. Walaupun Oke. untuk storytelling kemarin itu yang bikin Ara sempat rame itu karena cerita rakyat Rusia gitu kan. Hah? Yang Ara translate. Rusia. Iya, jadi Maksudnya? jadi Kok jadi bawa-bawa jadi kesana? jadi kan efek dari kan Ara ini kan bener-bener bukan cuma onesan reality ya, real onesan dunia nyata juga gitu loh. Oh, wow. Onesan dari oke, sedikit spoiler ya, onesan dari 7 bersaudara. Wow. Banyak ya? Iya, jadi ngelihat adik-adik saya yang sangat-sangat saya manjakan dan juga sering ngeliat mereka nonton dongeng gitu kan. Jadi kebawa juga kayak, oh ini cerita apa ya? Kayaknya seru deh. Terus kepikiran kayak ngelihat sudah lama main reality, tapi nggak tahu mau bikin konten apa. Akhirnya kepikiran kayak, kenapa nggak jadi kakak aja? Toh kan aku kakak beneran gitu loh. Bener juga. Kenapa nggak bikin mendongeng gitu? Akhirnya dongeng deh. Berarti singkatnya adalah kamu storytelling dari cerita-cerita yang pernah kamu dengerin dari adik-adik kamu. Iya, bener. Iya. Dan yang paling adik saya suka nonton ya tadi yang cerita Rusia ini. Dan itu kamu hafal semua ceritanya? Iya, dan aku translate sendiri. Ya, hafal semua cerita. Hah? Translate sendiri satu kalimat gini. Kalau pakai Google Translate kan ada ngaco ya. Kalau misalnya kalimatnya kepanjangan. Iya kan, apa sih di YouTube kan ada yang versi Inggrisnya ya, tinggal aku translate aja lagi gitu loh. Tapi ada yang beberapa kata yang kurang cuman Google Translate, aduh, apa itu? Nggak pakai itu saya mah. Apa itu? Waduh, udah profesional. Udah profesional. Berarti sekarang bisa bahasa Rusia dong? Dikit-dikit. Enggak, kan aku translate dari bahasa Inggris. Iya, tapi kan dari usianya ke Inggris dulu dong. Iya memang kan. Nah, siapa tahu ada tahu dikit-dikit gitu dengerin bahasa Rusia. Nggak pure, nggak paham. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Hai. Ya. Selain dari Rusia, dari mana lagi? Apa emang semuanya ceritanya dari sana semua? Awal-awal sih dari Rusia ceritanya. Terus berpindah ke cerita rakyat Indonesia. Contohnya ya kemarin banyak yang request kayak Malin Kundang atau Timun Mas dan Keong Mas, begitu kan. Cuma saya pengen membawakan sesuatu dongeng yang berbeda yang belum pernah anak-anak dengar. Makanya saya ngambil dari Rusia. Yang ternyata ada bumbu-bumbu darknya sedikit, nggak apa-apa lah, sabi kali ya. Oke, sebelum lanjut berarti kamu itu terkenal karena storytellingnya. Ada dua. Selain storytelling ada lagi kok. Apa lagi? Sempat dijulukin Ara Basudara. Hah? Itu aneh lagi. Kenapa? Ada alasan mereka kan? Jadi gini, ini sebenarnya lucu aja gitu ya. Karena masih rame-ramenya. Jadi setelah storytelling, karena banyak yang suka kan, saya sampai otomatis nyuruh absen gitu loh. Hasil absen, jadi ala-ala mindah. Bagus ya, emang luar biasa manusia itu. Iya, jadi sampai sempat viral lagi. Pokoknya sampai rame, kayak Ara sampai ngeliat kan, viewernya naik. Terus Ara langsung improvisasi. Yeah. Dengan bilang, adik-adik kita bisa menamatkan reality ini. Kan biasanya indah kayak gitu ya. Iya, oke, itu ditamatkan. Oke, siap. Bisa, ya, boleh. Alhamdulillah mereka nge-like, plus menyuruh banyak orang datang untuk nonton live-nya Ara. Dan akhirnya mencapai 1.000 penonton. Dalam kurun waktu ya, buat Ara yang masih pemula, untuk dalam kurun waktu 2 jam itu lumayan lah ya.
Wah, 1000 keren. penonton sekaligus. 1000 Iya gitu, jadi penonton 2 jam. nah itu makanya Dari berapa rame emang ya. awalnya? Dari nol banget kah atau Iya dari nol banget, yang darinya nol, dan cerita-cerita jadi doang. karena absen itu ya? Iya, karena absen plus improvisasi. Ayo kita tamatkan realitinya sekalian. Dan setelah tamat, pakailah lagu kebangsaannya idolanya Ara kan si Winda. Oh jadi apa channel Winda Basudara sendiri pun itu idola Anda ya? Iya idola banget. Oh, bener suka. Ini salah satu fansnya nih. Oke. Bisa deh. Dunia itu sempit enggak sih? Masih banyak sih fansnya dia. Banyak banget. Itu yang bikin kayak betul-betul termotivasi, bisa menyenangkan bocil-bocil ya. Ya, oke, gini. Kan kalau misalnya setauku Bang Winda itu dia menamatkan sesuatu tapi ada jadi gini, ada tujuannya tamatnya tuh gimana? Kalau misalkan apa? Nah, itu kan dia menamatkan reality, tamatnya tuh kalau gimana? Ada ininya kan? Kalau misalnya tamat, kalau misalnya udah 1 juta subs atau enggak berapa 1000 view atau berapa like gitu misalnya. Itu ada nggak? Ya kemarin improvisasinya ya dengan mikir kayak kalau like nggak mungkin ya karena infinity gitu. Sementara untuk penonton dibatasin di thumbnailnya tuh 999 plus. Nah udah berarti sampai 1000 doang kan? Oh oke, jadi 1000 penonton best. Akhirnya tamatnya di situ. Dan ya makin terkenal gitu lah, makanya setiap kali jalan-jalan kayak oh ini Ara yang mendongeng gitu bukan sih? Kalau nggak Ara pendongeng, Ara Basudara gitu. Ya sih, tapi apapun juga masa gitu. Ketika kita memakai sesuatu hal dari orang yang udah terkenal, itu lebih cepat boomingnya dibandingkan yang original dari kita sendiri gitu. Jadi kayak emang dipaksa harus latah kayaknya ya. Mengikuti orang-orang yang udah di atas gitu istilahnya. Okay. Ya menarik, emang gitu sih. Oke, jadi kamu terkenal karena 2 hal itu ya? Iya. Yang barusan kita bahas mengikuti Bang Winda. Yang satu lagi storytelling. Iya benar. Nah, ya udah kita ke storytelling aja nih, kan tadi Bang Winda udah kan. Nah, kita berarti ke storytelling. Masih inget nggak judul-judul apa cerita yang dari Rusia itu? Yang dari Rusia itu ada 2, yang Kolobok sama kisah pembunuhan. Yang yang Kolobok ini sukses besar tentang nggak apa-apa ya cerita sedikit aja aku kayak rangkum aja. Jadi kayak tentang sebuah adonan kecil yang dibuat oleh suami istri tua dan terus adonannya tuh jadi hidup gitu, adonan kuenya jadi hidup. Terus iya kan agak absurd gitu. Enggak, maksudnya itu sebuah dongeng kah atau bukan nyata kan, bukan kayak dongeng rakyat Rusia. Dongeng rakyat kayak dongeng anak kecil lah ya. Dongeng anak kecil. Terus jadi dia kabur dari rumah, ngeliding, dia ketemu sama hewan-hewan yang pengen makan dia, tapi dia berhasil kabur sampai akhirnya dia ketemu sama Nyonya Rubah gitu kan. Dan Nyonya Rubah itu pintar, licik gitu. Dia berhasil memakan si Kolobok ini. Jadi kayak bisa dibilang bad ending gitu, tapi ada pesan moralnya, yaitu dengarkan orang. Apa? Gimana? Suaranya hilang, sorry. Oke, gimana tadi lanjutannya? Sorry, keputus kayaknya. Iya, sorry. Jadi sampai kesimpulan. Sampai kesimpulannya, ya kesimpulannya bisa dibilang pesan moral. Iya, pesan moralnya tuh untuk anak-anak Rusia gitu kan sebenarnya, kayak pesan moralnya karena mereka sering pergi ke hutan gitu kan. Jadi kayak kalian yang pergi keluar tanpa pengawasan orang tua harus berhati-hati kalau tidak mau bernasib sama seperti Kolobok.
Sebenarnya itu pesan moralnya. Jadi kayak menakuti anak-anak lah. Emang nasibnya apa? Apanya maksudnya apa? Bentar, jangan sampai bernasib sama seperti Kolobok. Karena Kolobok kan tadi di akhir ceritanya, yang awal ceritanya dia kabur dari rumah, mengelinding sana sini. Walaupun dia berhasil melewati rintangan, tapi pada akhirnya dia berhasil ditangkap oleh Nyonya Rubah dan dimakan gitu. Oke. Berarti bad ending tapi pesan moralnya bagus. Apakah setiap storytelling ada pesan moralnya atau ada yang enggak? Ada, kayaknya rata-rata ada storytellingnya sih yang Ara bacain. Rata-rata ada. Oke. Terus yang tadi itu cerita yang paling kamu suka atau bukan? Iya, itu cerita yang paling aku suka banget. Oke. Karena Ini rata-rata kan kayak karena dia ada nyanyiannya juga. Oh, ini kan di sisi kamu. Gimana kalau Viola? Apa yang paling Viola suka pas kamu cerita? Maksudnya cerita seperti apa? Mereka paling suka cara nada aku dalam bercerita, nadanya. Rata-rata bilang kayak, aduh, iya nada suaranya kayak Kara lembut banget. Iya, sangat keibuan. Sangat keibuan. Padahal onesan. Jadi kayak, sudahlah, serah mereka mau manggil aku Momi, onesan, terserah deh. Oke, tadi kan aku sempat nyinggung bahwa kamu hafal semua tuh ceritanya. Ya? Iya, berarti istilahnya kamu udah menghafal berapa banyak gitu? Berapa banyak cerita yang kamu bawain? Sejauh ini kayaknya baru kisaran 5 deh. Tapi untuk menghafal juga enggak. Cuman kayak aku siapkan bukunya, atau enggak aku siapkan kertas catatan. Oh, jadi kamu tulis tuh ceritanya? Iya, untuk yang Kolobok karena aku translate sendiri, mau nggak mau kan aku nyatat ya. Aku catat. Terus untuk yang pembunuhan juga itu, yang novel, bukan novel, sebenarnya cerpen pembunuhan itu juga aku catat. Tapi untuk cerita rakyat Indonesia itu aku beli bukunya. Jadi benar-benar kayak ya pembaca cerita, terus apa lagi ya? Seorang guru kali ya? Guru kan suka baca cerita kan ya, guru TK, guru apa? Iya, guru TK ya, kesannya kayak gitu, guru TK. Tapi nggak ada cita-cita kesannya ya? Ada. Oh, ada. Ada sih sebenarnya dulu. Iya, ada dulu kepikiran banget kayak yang lainnya pada anak-anak pengennya, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi. Ara itu mikir kayak, aku pengen jadi guru TK. Wow, udah jarang loh. Tapi udah jarang. Iya, enggak sih, yang di sekitar aku jarang. Cuma kalau misalnya di luar sana mungkin banyak, aku nggak tahu. Iya. Terus akhirnya gagal. Apa berhasil? Ya. Mungkin dibilang gagal juga enggak karena belum mencoba ya. Dan gitu kan sekarang sedang lebih fokus ke pendidikan yang lain gitu. Oke. Berarti masih ada keinginan gitu, entah suatu saat nyoba-nyoba kah atau apa? Ada, pengen banget tuh. Ada banget lah ya. Jadi ya semoga bisa lah ya. Jadi guru TK. Ya. Oke, menarik. Amin. Berarti storytelling ini nggak hanya kamu bacain ke viewer, tapi ke adik-adik kamu juga? Iya, ke adik-adik Ara juga sebut viewer. Apakah adik-adiknya sangat manja? Oh, bisa dibilang dari saya yang paling tertua, 4 adik saya yang paling kecil itu nempel banget sama saya. Daripada yang si kakak kedua. Oke. Sehari itu kamu berapa jam ya buat cerita begini? Tergantung dari seberapa banyak kata dalam cerita tersebut. Oke, berarti kalau misalnya ceritanya panjang itu tetap kamu beresin sampai akhir? Iya, tetap aku baca, nggak bakal ada tuh yang namanya tunggu part 2 ya guys, nggak ada yang namanya begitu. Bersambung. Iya, ini reality bukan TikTok ya, tolong deh. Oh, dikira ini reality bukan sinetron yang sampai berapa episode tuh, 100 episode, oke? Nggak, ini langsung selesaikan, jadi tidur gitu. Nggak apa-apa. Oke, saat kita menjadi pembaca,
Kalau aku sih, kalau baca sebuah buku, aku yang ngantuk. Apakah kamu juga pernah mengalami hal yang sama? Saat baca nih sampai ngantuk yang bacanya. Oh, kayaknya kalau ngantuk enggak, cuman misspell gitu, kayak salah kata ada, sempat berkali-kali. Oke. Iya. Nah, itu yang bikin agak menghancurkan mood sebenarnya. Tapi ya wajar nggak sih, kayaknya aku juga baca, kalau misalnya baca buku apapun itu ya, satu kalimat panjang tuh kayak tersendat-sendat, terus kayak masih salah baca atau enggak gimana gitu, kayaknya wajar sih. Kalau dalam hati kan nggak apa-apa ya, tapi kalau ngomong gitu ya, apalagi mata ini harus multitasking gitu. Ngelihat komentar viewer, kita baca juga lihat buku gitu. Oh, ini nih menarik, lihat komentar viewer kan kamu multitasking, berarti artinya di mana kamu harus bolak-balik ngelihat buku, ngelihat HP, ngelihat buku, ngelihat HP. Nah, itu kamu baca komentarnya itu setelah kamu baca, misalnya satu kalimat beres baru baca, atau baca di tengah-tengah stop, bisa lihat ada yang komen, lihat di tengah-tengah stop, komen, lihat, gimana tuh? Atau satu bait kah, atau sampai beres dulu? Biasanya kayak 1-2 paragraf itu, habis itu kayak ngeliat komen, itu kan cuma ngelirik siapapun yang berhasil aku tangkap gitu, kayak misalnya si ini si A, welcome ya, selamat datang, semoga jangan lupa pokoknya jangan lupa poinnya lah gitu. Habis itu sedang membaca gitu. Iya, berarti bukan tipe streamer yang pokoknya biar enak semua viewer harus dibaca komennya satu-satu, enggak ya? Kalau itu biasanya chit chat. Tapi untuk kalau mendongeng, saya nggak bisa ninggalkan yang mau mendengarkan. Saya nggak boleh fokus ke komentar doang, harus fokus ke buku gitu. Kasian yang mau dengar terpotong-potong kan? Iya sih, benar. Nah, seperti itu. Serba salah sih, soalnya kan kadang viewer juga nggak dilihat komennya, juga entar ngamuk-ngamuk, kok nggak dilihat, gini. Tapi kalau misalnya yang mau dengerin kamu ngomong, entar jadinya kok dipotong-potong. Bisa ada jadi dua kubu. Serba salah, alhasil ya berkorban satu nggak apa-apa. Iya, dan untungnya ada juga kayak orang-orang baik kan, komentar-komentar yang ada yang baik bilang, yang bantu menyambut, bisa dibilang. Intinya harus berprinsip lah ya, kalau misalnya mau baca, kalau misalnya enggak juga jangan gitu, jangan tengah-tengah, kita jadi pusing malah. Benar banget. Oh ya, terus lanjut tentang jadwal nih. Ini kan kamu banyak nih, ada chit chat, ada playing games. Itu jadwalnya gimana? Misalnya sehari storytelling, sehari chit chat, atau enggak live siangnya storytelling, live malamnya free talk gitu, atau gimana tuh? Jadi untuk jadwal sebenarnya sangat hancur ya. Jujur hancur banget. Oke. Sudah bisa dibayangkan sebenarnya. Iya, bisa dibayangkan gitu, kayak kalau misalnya tergantung mood Ara juga. Kalau mood Ara ternyata yang banyak masuk anak-anak, ya udah kita mendongeng aja. Nah, ini dia. Dan itu untuk mendongeng dia malam, mulai dari jam 9 malam daerah Jawa, karena Ara kan tinggalnya di Kalimantan, di daerah Wita ya. Nah, jadi 10 malam, berarti jam 9 malam untuk anak-anak. Dan kalau sore itu biasanya chit chat. Cuman sayangnya Ara itu cuma bisa dibilang kayak streaming sekali sehari. Streaming sehari sekali? Iya, sehari sekali. Jadi kalau misalnya sudah streaming siang, kalau malam udah selesai gitu. Itu karena terlalu sibuknya kamu ya? Iya, kenapa? Itu karena terlalu sibuknya Anda ya? Enggak. Saya berpikir kayak, kalau kamu terlalu sering live, orang bosan. Jarang-jarang aja live. Kalau bisa sekali sehari. Tapi itu tentukan lagi jadwalnya, maunya jam berapa. Jadi anak-anak hafal. Kamu jam segini. Oh iya, ngerti. Ya, yang penting rutin lah ya. Yang penting konsisten. Misalnya jam 7 terus. Iya. Dan itu selalu on time atau bisa telat? Kalau on time sudah pasti. On time tuh jam 9 malam. Tapi mostly terlebihnya tuh kayak Ara itu jam
9 malam Wita. Berarti jam 8 malam daerah VIP ya, WIB ya. Berarti tujuan kamu ini storytelling untuk menidurkan anak-anak yang nonton. Iya, jadi saya bisa dibilang ibu-ibu onesan yang datang untuk nidurkan kalian semua gitu. Itu Oke. tujuan awal. Sekarang kenapa jadi onesan penyenang Sekarang udah beda bocil-bocil? ya, jadi ini ya. Jadi apa namanya, menyenangkan anak-anak. Iya, Bukan jadi storytelling lagi. Storytellingnya udah hilang ya. Oh enggak, masih ada ya. ada Jangan masih sampai ada. hilang lah ya, masa hilang kan. Iya dong, Iya, jangan kan dong. apa namanya, tetap berprinsip. Originalnya kamu itu membacakan storytelling. Iya, benar. Oke, berarti expect kamu adalah viewer yang masih bocah atau gimana? Ekspektasi kamu? Ekspektasi aku sih sebenarnya anak-anak. Aku mengharapkan anak-anak yang masuk dalam rumahku. Walaupun Anak-anak. yang Umur muncul berapa ternyata perkiraan? apanya? Umur berapa perkiraan anak-anaknya? Mungkin umur 10 sampai 15 tahun. Oke, 10 sampai 15. Tapi gini, kamu berekspektasi bahwa yang muncul adalah anak-anak yang mendengarkan cerita, yang suka dengerin orang ngomong. Tapi problemnya cerita kamu ini ada yang pembunuhan segala macam, itu kan harusnya kan 18 plus ya? Enggak sih. Iya. Berapa ya? 17 mungkin udah bisa 15. Oke. Tapi kok masih kekecilan tuh kayak mengajarkan hal yang tidak baik malahan, ya nggak sih? Benar, dan itu adalah cerita yang menurut saya paling gagal yang pernah saya ceritakan. Nah, Yang itu cerita gimana pembunuhan tuh itu orang masih mikirnya tadi? Kok malah diceritain pembunuhan, kok malah diceritain yang horor gitu? karena mereka yang minta. Oh, Mereka minta wah. yang horor. Tolong orang tua anak kos 62, bagaimana ini anak-anak Anda masih kecil sudah pengen yang menyeramkan? Nggak sih, dulu aku kayaknya SMP udah suka nonton film horor, tapi pulangnya jadi kepikiran. Sekarang Film udah horor enggak. apa ya? Kalau boleh tahu. Aduh, apa ya waktu itu? Bahkan mungkin sampai yang Conjuring sekalipun kan waktu itu udah tahun berapa tuh? Waduh, Conjuring mah memang serem. Iya. Itu aja pulang-pulang malah parno sendiri. Conjuring, Insidious, yang kayak gitu-gitu tuh habis beres nonton, mau nonton di bioskop, mau nonton di rumah, tetap aja habis beres nonton tuh kayak malam-malamnya. Aduh, gimana ya? Ya begitulah ya, nggak bisa tidur. Aduh, Iya. malah jadi kayak parno sendiri gitu, ngerti nggak? Malah jadi benar. sendiri. Tapi sekarang udah enggak. Karena kan sekarang banyak tuh edukasinya yang dimana makhluk halus itu tidak bisa menyakiti manusia. Jadi kayak Ya tetap aja kalau wujudnya ya muncul. benar sih, kalau wujudnya muncul kan menyeramkan. Cuma kan wujud yang di film-film kan tidak sama dengan yang asli, gitu. Kan beda. Jadi iya istilahnya ya udah tau lah kayak gimana, dan sekarang juga nggak terlalu takut lah. Istilahnya nonton sehari beres. Dulu tuh beneran aku tuh sampai beberapa hari malahan kayak masih mikirin, aduh yang kemarin gimana nih, kayak agak masih menyenangkan gitu. Cuma kalau misalnya udah makin sekarang udah ngerti, ya udah gitu, cukup habis nonton itu, oh ya tinggal main game atau ngapain juga udah beres gitu, udah lupa lagi, entar udah gitu, biasa aja. Iya, walaupun nanti bentar-bentar kepikiran lagi gitu kan. Jadi ngomongin ke film. Ada yang iya, kok ngomongin film sih? Jadi ngomongin film nih. Tapi ya nggak apa-apa, maaf melebar aja. Intinya yang horor atau segala macam itu, kalau misalnya kita udah udah memiliki pemikiran yang cukup lah ya, itu ya sebenarnya it's okay gitu, kayak ya kan lu juga punya otak gitu, kayak mikir lah mana yang baik atau enggak. Terus kayak ya horor juga, masa yang di film sama kayak aslinya, kan itu yang di film yang mainin manusia juga gitu hantunya. Nggak mungkin hantu beneran, gimana caranya, dan nggak bisa nampakin diri juga gitu. Jadi iya benar. Iya, jadi udah tahu gitu. Kita aja. Ya, cuma kan kalau buat anak kecil nih kasusnya nggak bisa gitu. Iya. Jadi Anda kalau berstorytelling yang seperti itu kan cukup membahayakan anak-anak.
Iya benar sih. Tapi kamu udah siap Tapi dengan karena yang terjadi. iya, tapi tetap aja saya kasih peringatan, konsekuensinya. Itu penting kan? Seperti halnya ya sekali lagi idola saya Bang Windah. Memberitahuan ke Oke. anak-anaknya bagi yang berumur sekian silakan keluar dari room gitu. Jangan dengarkan ini gitu. Aduh, Gitu saja. Tapi kalau mereka masih stay, ya udah pilihan tanggung mereka ya. sendiri. Ya cuma gimana ya. Ya itu masa basa-basi karena aku juga pernah live di reality padahal nggak ngapa-ngapain iseng doang, tahu nggak yang masuk anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD, waduh, 4 SD. wah. Dan itu kayak FBI gitu. udah tau nggak gitu dong, itu aku diam aja loh, kayak cuma nyambut doang. Ya cepetan. Iya, dan itu kayak aku langsung diem, ini aku udah beberapa kali cerita ke orang gitu yang masuk anak kelas 4 SD terus aku diemin, kayak dia mau nanya aku jawab, cuma kayak ya udah gitu, nggak nganggap obrolan yang apa-apa yang serius gitu, kayak ya udah gitu, dia bocah, apa yang mau diobrolin dari bocah kan bingung ya. Iya bener itu. Iya, karena kan obrolannya udah beda pasti. Ya tentu saja lah buat kita yang sudah Ya makanya sudah baik gitu iya, kan, sudah obrolannya beda gitu. It's okay lah kalau misalnya ngomongin tentang game ya, game anak bocah apa sih? FF. game anak bocah iya. Apa sih, gitu PUBG, kan ya. Mobile Legend kan itu bisa, tapi kayaknya anak kelas 4 SD masa sekarang udah main gituan sih, kayak aneh juga sih. Enggak anak-anak mah kalau anak-anak ya kalau nggak FF ML gitu ya. Jarang, malah orang dewasa sih yang umur 17 tahun ke atas biasanya main PUBG gitu. Iya makanya masa anak-anak udah main gitu sih, kayak 4 SD, gua dulu 4 SD nggak ada apa-apa, HP aja belum mas. Ya namanya juga apa ya, perkembangan zaman gitu kan. Iya, Kita juga pokoknya nggak bisa nuntut gitu. Anak mau main apa ya. Kalau misalnya anak bocah yang masuk ya udah diemin aja, ikutin aja dia mau ngomong apa, kan namanya anak kecil. Iya, kadang mereka nanya-nanya kayak kakak kamu agamanya apa gitu. Jangan sampai Astaga, ketahuan anak aja ini. sih. Kalau yang berlebihan yang nggak dijawab lah, ngapain? Kayak udah diemin aja. Ya begitulah ya, susah senangnya di reality, tergantung yang masuk, soalnya bebas gitu, tidak memandang umur. Karena kan akunnya awalnya juga nggak perlu dibayar, jadi orang nggak perlu punya email juga udah bisa nonton gitu. Bener banget. Oke, kita balik lagi ke topik storytelling. Berarti tadi storytelling udah, dan sekarang kita masuk ke IG Anda yang dimana isinya komik. Ini kalau buat yang nggak tahu ya, dia ini selain boleh kan ya di-spill kan ya, di-spill. Boleh. Ya, walaupun nggak dipasang IG-nya di bio-nya, tapi sengaja. iya, tapi manusia ini itu IG-nya ada guys, dan isinya komik. Wah itu sangat mencalonkan ini ya, pembaca. Isinya komik dan aku nggak ngerti itu komiknya beda-beda semua kayaknya. Iya, karena saya sadar diri komik saya tuh ada beberapa yang anak kecil jangan baca gitu. Oh, dan cuma sepenggal-sepenggal ya? Iya, dia memang kayak langsung selesai. Namanya kan komik strip ya, komik yang langsung selesai gitu ya. Oh, Kecil-kecilan tahu ya. loh aku. Biasanya kan baca komik tuh satu buku full komik dah gitu, dibaca sampai beres. Atau enggak kayak webtoon yang bisa bergerak mungkin gambarnya, tapi itu kan banyak. Gimana kalau misalnya cuma satu gambar tuh apa gitu, maksudnya ceritanya apa, endingnya apa? Dia kayak kamu baca jokes pendek tapi dalam bentuk bergambar. Berarti bukan cerita loh, bukan sebuah cerita dari awal. Bukan, memang cuma kayak komik, entah itu tentang jokes atau tentang ilmu yang kamu pengen langsung selesai awalnya. Ini ya konklusinya ini dalam waktu singkat gitu. Oke, kenapa nggak meme? Meme kan lucu juga. Dan itu kan meme memang lucu. Cuman aku skillnya di mana dong? Skillnya di gambar. Waduh, beda juga, skillnya beda. Iya, ada yang meme yang pakai gambar? Ada kan? Ada. Dia kayak ngambil meme entah dari barat gitu kan, ditranslate. Kamu bakal begitu ngasih meme terus ada gambarnya? Iya benar. Biasanya kayak gitu sih.
Oh bisa. Berarti Kayak kedepannya dikasih nggak cuma komik. komik ya? Enggak cuma komik. Berharap sebenarnya ada sih mau bikin komik di webtoon, tapi masih menunggu waktu yang tepat aja gitu. Oke, ya mau baca-baca komiknya Banget. silakan mampir. Ya silakan Ya, udah mampir. aku Cuman pasang linknya di deskripsi IG-nya. dozo. Ya, buat manusia-manusia reality yang mau melihat anak ini membuat komik. Oh ya, kamu terima requestan komik kah? Kenapa? Terima request komik dari orang. Kalau misalnya orang mau, buatin dong gambar yang komik yang lucu. Ya, pernah, tapi bukan komik, melainkan buku bergambar anak. Buku berarti tebel, banyak dong. Ya, ada kisaran 24 lembar kemarin. Oh, oke, tapi berarti itu kamu dibayar nggak sih? Nggak, ini nanya dong. Ya, aja dibayar dong. Tapi aku Enggak, maksudnya tidak aku ada. skill. Enggak, maksud aku ada terima nggak requestan dari misalnya orang-orang reality yang mau request gambar gambar yang komik lucu-lucuan tapi cuma selembar, jadi kan yang gratis gitu misalkan. Oh, mungkin request kayak gitu ya. Bisa aja sih, misalnya mereka yang ngasih ide kan. Mereka ngasih ide, aku gambar, nanti habis itu aku upload di Instagramku. Nah, aku tag mereka. Kayak misalnya, terima kasih idenya si ini gitu. Oke, Jadi saya fix. tag juga makanya. Ya, habis ini kamu akan menjadi lebih sibuk setelah melihat ini. Jangan. Biasanya bakal lebih banyak. Oke. Aku mau dongeng aja. Sengaja banget aku nyembunyiin IG biar gak gitu. Oke, gak bercanda. Ya, kalian kalau request juga tahu diri lah pasti, kayak ya nggak terus-terusan juga satu orang request satu terus deadline-nya sehari banyak gitu ya, nggak bisa, kayak orang juga punya kerjaan. Bercanda ya. Kayaknya dia menyesal habis ini. Tidak. Iya menyesal, makanya sudah bagus-bagus disembunyiin gitu. Ya cuma bercanda doang. Ya pokoknya ya dia adalah beberapa komik, baca aja, kalian juga belum tentu baca sehari bisa semua gitu kan ya. Jadi ya untuk request mah paling belakangan, ngapain juga langsung gitu. Lagian sorry ya, saya bukan merendahkan, jamin ide-ide orang juga tidak semuanya bagus kan. Nggak masa semuanya punya ide, wow, nggak bagus juga gitu kayak. Ya paling satu dua yang unik-unik gitu. Iya, ide yang bagus kan harus dipikirkan dulu gitu. Ini benar nggak? Ini keren nggak? Oke. Ini kayak, ini lucu nggak sih? Ini masuk nggak sih? Masuk akal nggak sih buat baca ya? Iya, makanya kan. Kalau misalnya jokesnya garing kan nggak lucu juga ya, nggak enak gitu orang bacanya, garing banget, diketahuan ya orangnya yang bikin itu. Ya biasanya kalau garing berarti harus ada tambahan lagi gitu. Sebenarnya lucu, cuman gimana cara penyampaian kita dalam menggambar karakternya ini seperti apa gitu. Nah, yang bikin susahnya bukan cuma itu, tapi kan Anda cuma satu gambar, satu jokes. Berarti nggak ada part 1, part 2, part 3 dan sebagainya ya. Nggak ada. Yang bikin susah langsung selesai. Gimana caranya jokesnya itu bisa jadi lucu di dalam satu gambar doang. Nah itu dia. Itu juga nggak gampang sih sebenarnya. Biasanya diambil dari segi tempatnya, apa yang mereka lakukan, karakternya, ekspresi penting. Ekspresinya, dan sudah pastinya juga minta pendapat orang lain. Biasanya saya paling sering minta pendapat sama adik saya yang kedua. Tapi itu karena dia juga sama kayak saya. Nggak ada yang dari kejadian nyata ya? Ada yang dari kejadian nyata. Ada. Biasanya kalau lagi ada. Sudah pasti ada. Cuman ya bisa lah dibaca gitu kan. Nanti kalian tebak yang benar dari kita. Aman. Ada. Makanya saya bilang nanti ada warningnya kok di bio-nya di ya, yang dark jokes tolong dipikirkan, jangan sembarangan nyebut ke orang ya. Itu tuh yang orang suka kelewatan tuh. Harus tahu tempat, tahu ngajak ngobrol siapa. Nah itu. Jadi tetap ada warningnya ya, tetap aman lah ya kontennya semuanya. Aman. Ini hostnya tidak penikmat
dark jokes atau gimana ini? bukan Penikmat yang nggak penikmat. aman-aman. Sebenarnya kalau misalnya mau ceplos mah bisa gitu ya, tapi pertama kan kalau konten mah nggak bisa ya, entah dia atau orang saya mah ditangkap tidak bisa. Terus yang Iya, nanti kedua, kalau misalnya ngobrol mungkin sama orang harus lihat dulu orangnya gimana, nerima nggak dark jokesnya. Kalau misalnya baperan kan nggak bisa ya, gimana tadi pukulin masal ya, tadi digebukin masal lagi, nggak bisa tuh ya, jadi Aman. bukan masalah nggak suka, kayak ya Mm-mm. hal negatif banyak yang orang suka banyak, cuma kayak harus tahu diri gitu, nggak bisa Ada semuanya apa asal kayak jeplak. tahu tempat juga gitu ya kan ya. Iya, ya intinya tahan-tahan aja sampai ketemu orang yang enak gitu buat diajak ngobrol. Kalau misalnya dianya enak diajak ngobrol ya udah gitu, menerima semua hal. Oke, last question, mungkin gimana nih ke depannya mau seperti apa ya? Kedepannya mau seperti apa, dan ada saran-saran kah buat pembuat komik atau mungkin yang orang yang bercita-cita seperti Anda, gimana? Ya silakan. Oke. Jadi buat semuanya adik-adikku gitu ya. Kalau kalian mau jadi pendongeng, usahakan tentukan target kalian. Maunya ke siapa dongeng kalian itu? Apakah ke anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Terus untuk menggambar, kalian tenang aja, semua butuh proses kok. Aku juga. Kalau kalian nggak percaya, silakan cek di mana aku gambarnya tuh mulai dari nol, di mana aku gambar masih pakai kertas dan pulpen, sampai akhirnya aku berwarna gambarku. Itu semua butuh proses. Serta buat nih khusus ya, buat adik-adik bocil yang selalu nyindir bilang, kakak, kok nggak ada yang nonton aku, kok yang nonton aku cuma satu orang. Kamu ya, saya juga pernah begitu. Pelampiasan. Pelampiasan, aduh. Enggak instan hidup. Itu enggak instan, kecuali kamu anak siapa, punya circle siapa gitu, circle sudah gede, oke lah banyak yang nonton. Kita sama-sama dari nol ya, aku juga manusia kok, tenang aja, pernah susah, jadi tetap semangat untuk adik-adikku, tetap semangat dan jangan menyerah, itu aja yang bisa aku bilang. Kalau menurut kalian tuh yakin, jangan nyerah. Widih. Oke, ada lagi. Singkatnya, kalau misalnya orang tua kaliannya udah berpangkat ya, udah tinggi, udah terkenal, baru tuh enak tuh, gampang tuh ya. Itu jangan pintas kalian. Kalau misalnya kalian biasa-biasa aja, ya udah jangan berharap. Jangan ngarep, usaha aja dulu. Biasanya tergantung dari keberuntungan juga sih, keberuntungan ya. Oke, terus kedepannya gimana? Anda akan tetap menjadi storytelling? Atau ada yang bakal ditambahkan, mungkin entah ada masukin konten apa lagi yang unik? Gak ada sih, tapi mungkin adalah kepikiran kayak jadi VTuber gitu, untuk ke jenjang yang lebih serius. Widih, ini nih yang mantap nih, tunggu debutnya ya. Amin. Mau solo atau ini masuk agensi? Masuk agensi, alhamdulillah. Kalau solo ya udahlah gitu. Bentar, gimana nih? Masuk agensi, alhamdulillah. Kalau solo ya udahlah. Oke. Berarti solo pun nggak masalah ya? Ya kayak kode-kode gitu kan. Mahal 5. Di saji. Waduh. Yang berat-berat tuh, yang tinggi-tinggi tuh. Kalau live tolong. Kalau live tolong. Watashi. Oke, ya mantap sekali. Oh ya, di akhir kita sekali lagi akan bakal ada IG-nya di deskripsi. Terus ada beberapa gambar yang akan aku request. Enggak sih, requestnya sih cuma satu gambar tadi akhir ditampilin sama kemarin berapa sih, 3 atau 5 ya? Aku jadi lupa. 5 ya. 5 gambar yang akan ditampil juga sebagai komik, dan satu gambar requestanku itu gambar biasa, gambar anime yang mungkin kalian bakal tahu. Yang mungkin tahu. Aja tuh udah di akhir tuh. Sudah. Aku cukup tahu requestnya, aku cukup tahu. Cek PTW aja. Ya, ada ending dari Kara. Ending yang biasa live stream, ada yang unik-unik, boleh untuk menutup. Endingnya
Aduh, endingnya ya biasanya untuk baru-baru ini cuma nyanyi Kobo doang kali, Kobo kan Nero gitu. Jangan deh kalau itu. Itu ntar beda Jangan-jangan lagi nanti kena copyright. Enggak, bukan masalah copyrightnya. Kayak ya kalau nyanyi mah ntar beda lagi gitu. Jadi beda cerita. Oke, Ya beda yaudah. lagi mau dulu. Ya udah, thank you ya Kak Ara. Aku juga harus manggil kakak nih. Ya emang dia lebih tua kayaknya. Oke, thank you. Memang lebih tua kayaknya. Emang lebih tua ya kayaknya. Oke, thank you Kak ya udah mau menyempatkan waktu buat ngobrol bareng, buat podcast bareng. Kalau banyak yang banyak yang nanya, kayaknya ntar kita adain Q&A. Tapi boleh. Dan Karanya juga harus datang. Ya nggak sih? Dia emang yang jawab. Iya dong, masa aku doang yang datang kan komennya ntar nanyain Anda, saya tidak tahu Anda gimana. Jawaban orang kan beda-beda. Ya, mati saya usaha. Oke. Boleh. Ya, well, ya sekali thank you and ya see you in the next video kali ya. Dan coba Ara dong terakhir. Sebentar. Aduh. Aku itu. Rara lagi. Ya nggak apa-apa. Pembukaan Ara, penutupan Ara, namanya juga Kak Ara kan, dari namanya udah ada. Oke, wait a minute. Sebentar. 3, 2, 1. Minna, kita kurete arigatou na. Makasih udah nonton podcastnya si Cross Zero ini ya. Semoga kalian menikmatinya dan see you next time. Bye-bye.曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわかってるんだ順をちにどこまでも羽ばたけたらないつの日も夢見てたそれでも一歩一歩不確かな世界でも何度も倒れたテスト反応のまま諦めしていからさ遥か未来へ今駆け出したんだまだ見ぬ不安すら全て越えてあの日描いた僕が僕であるためにいつの日かページの続きが今日君という希望という未来へ今駆け出したんだまだ見ぬ不安すら